Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jamaah al-ummahat, ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu, pada akhwat semuanya, juga kepada majelis taklim Hilyatun Nisa. Artinya perhiasan wanita. Hilyah itu perhiasan. Wanita berhias dengan akhlaknya, berhias dengan agamanya, berhias dengan malunya, berhias dengan ilmunya, berhias dengan adab dan etika yang ada pada dirinya. Para hadirin jamaah, ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin saya sampaikan sebelum kita ingin masuk ke dalam pembahasan kita. Kita ini adalah kajian akhwat. Akan memberikan ilmu, bimbingan, arahan kepada akhwat, perempuan, ibu-ibu, dan juga saudari-saudari. Maka kajian akhwat itu seharusnya, menurut pandangan saya, adalah yang bisa mengarahkan dan mengajari akhwat untuk merubah dirinya. Itu kajian akhwat. Kajian keluarga adalah kajian yang ketika seorang wanita hadir dalam kajian tersebut, dia merasa dia harus memperbaiki dirinya. Itu kajian akhwat, itu kajian keluarga. Tetapi jika ada akhwat atau ibu atau saudari ikut kajian, begitu setelah ikut kajian, malah ilmu yang didapat itu menjadi menunjuk dan menyalahkan suami. Itu berarti salah kaprah dalam kajian. Kamu belajar agama bukan untuk kau pulang lalu kau tunjuk suamimu kau salah. Tidak seperti poin yang disebutkan oleh Ustadz. Sehingga suaminya dihakimi dengan ilmu yang dia dapat dari Ustadz. Ada dua faktor kesalahan. Tapi yang paling umum adalah kesalahan si akhwat dalam memahami taklim, pelajaran. Sehingga ketika dia salah memahaminya, yang dia tangkap adalah semua ini rumah tangga saya tidak ideal gara-gara suami. Gak sunnah, gak begini, gak begitu, gak seperti Rasulullah. Sehingga begitu pulang ke rumah bukan bertambah cinta kepada keluarga, malah bertambah layu, merasa salah pilih pasangan. Saya rasa ini bukan tujuan taklim kita. Maka jangan pernah seorang ummahat kalau di dalam kajian saya khususnya merasa bahwasannya Ustadz saya pengen angin segar supaya akhwatnya diberikan, kita itu benar, kita itu pasti baik, yang salah itu laki-laki. Tidak. Di dalam kajian saya insya Allah saya tidak menyalahkan wanita, saya tidak memojokkan wanita, tetapi saya inginkan adalah mari kita belajar agama.
Sehingga kita pulang, kita dapat ilmu sampai rumah, bukan suami yang kita tunjuk salah, tapi kita yang merasa bahwasannya saya butuh perbaikan diri. Itu tujuan kajian akhwat. Itu tujuan sebenarnya kajian keluarga. Bukan tujuan kajian keluarga begitu setelah kajian dia pulang malah menganggap keluarga dia nggak ideal. Malah menganggap yang keluarga dia yang salah itu pasangannya. Karena pasangannya nggak seperti Rasulullah. Nah, ini faktor pertama adalah faktor si penerima ilmu yang salah tujuan. Faktor kedua mungkin salah materi. Kajian akhwat, tapi menyebutkan suami ideal. Salah materi, kajian akhwat suami ideal. Lalu setelah menyebutkan kriteria-kriteria suami ideal, si istri-istri yang sudah punya suami yang gak sesuai kriteria ideal tadi gimana perasaannya? Oh berarti suami saya gak ideal, harus diganti. Nah ini tujuan kajiannya mengeratkan rumah tangga atau meretakkan rumah tangga? Jadi pahamilah, kajian kita membimbing agar para ummahat menjadikan rumah tangganya rumah tangga yang baik. Menjadikan dia istri yang baik, yang dia bisa bersikap terhadap suaminya dan memperbaiki rumah tangganya. Bukan menjadi dia begitu taklim malah menganggap rumah tangganya adalah rumah tangga yang jelek, bukan. Kalau seandainya ada kekurangan, jangan tunjuk pasangan kita terhadap kekurangan itu, tunjuk diri kita dulu, saya yang kurang. Kalau seandainya ada kurang idealis dalam rumah tangga, jangan tunjuk orang dan jangan salahkan orang dulu sehingga kita merasa diri kita paling benar. Tapi katakanlah, saya yang belum sempurna. Maka itu, kalau ada orang bilang, Ustadz enggak, rumah tangga saya begitu karena suami saya begini, begitu. Ini salahkan suami. Saya mau tanya, siapa yang memilih dia menjadi suamimu? Kamu? Kau setujui itu ketika ayahmu menawarkannya? Ketika kau memilihnya, lalu kau salahkan dia, kau caci dia, kau maki dia, kau bangkang dia, kau hinakan dia. Sementara konsekuensi dari pilihanmu, kau memilih dia. Benarkah perbuatanmu itu? Kalau kau sudah pilih dia, kau katakan dia, maka ambil konsekuensi yang ada. Dia gak baik Ustadz, perbaiki. Dia gak soleh Ustadz, ajari. Dia begini dan begitu Ustadz, sabar. Itu konsekuensinya. Maka dari itu para ummahat dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian akhwat dan ummahat adalah kajian membimbing agar kalian menjadi wanita yang lebih baik dan dicintai oleh suami kalian. Kajian ummahat adalah kajian yang membimbing agar rumah tangga kalian baik sehingga lahir dari rahim kalian anak-anak saleh dan salehah. Kajian yang baik, kajian ummahat itu bukan menjadikan seorang ummahat malas ngurus rumah tangganya. Malas ngurus suaminya. Karena menganggap suami saya tidak ideal. Sama ketika ada orang habis nonton drama Korea. Ketika dia nonton drama Korea, yang dia lihat dalam drama Korea itu, seorang laki-laki yang romantis, yang lembut, yang baik, yang gak ada cacatnya. Tenggelam dia dalam film itu, terhanyut dia, terenyuh hatinya, tiba-tiba filmnya habis. Waktu selesai. Dan hatinya masih terenyuh. Masih terbawa dengan emosi film tadi. Begitu pulang ke rumah, lihat suami gak seperti yang di film. Apa yang terjadi? Malas ngurus suami, malas taat suami, mulai bawa 1000 dalih, 1000 alasan untuk tidak patuh pada suami. Ya karena udah malas duluan. Sehingga mencari 1000 pembenaran untuk membenarkan malas dan bangkangnya dia. Padahal faktornya satu, cara berpikir dia telah salah. Kau telah mengambilnya menjadi suami, maka kau komitmenlah terhadap apa yang telah pernah kau ambil keputusan dalam hidupmu. Jaga, perbaiki, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harusnya disadari, dipahami oleh seorang wanita. Jadi semakin banyak ngaji,
bukan semakin malah pulang minta cerai sama suami. Ustadz, tapi suami saya begini dan begitu begini. Saya tidak mengharamkan cerai. Saya tidak mengatakan perempuan harus terus mempertahankan perjuangan pernikahannya walaupun dia terzalimi, tidak. Tapi saya katakan perceraian itu sesuatu yang tidak baik. Dan itu bukan jalan satu-satunya dalam rumah tangga. Rumah tangga itu ta'awun. Perceraian itu adalah jalan yang sudah tidak ada jalan lain. Itulah perceraian. Maka jangan ada lagi terdengar habis ngaji malah bercerai dengan suaminya. Dulu waktu dia belum ngaji, dia bisa sabar dia dengan bergajul suaminya. Dia belum ngaji. Dulu dia belum ngaji, dia bisa sabar dia dengan perangai suaminya. Dia belum ngaji. Dia bisa sabar. Begitu dia ngaji kok malah hilang sabarnya. Malah hilang sabarnya, malah yang terpikir adalah sesuatu yang tidak benar. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Jadi bagi ummahat, ibu-ibu, akhwat yang dimuliakan dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi kajian kita adalah terkadang mungkin ummahat mendengar sesuatu yang pahit. Ya ilmu. Gak mungkin saya memberikan satu angin segar terus bagi ummahat. Kapan kalian memperbaiki diri? Mungkin butuh kalimat-kalimat yang lebih tegas, kalimat-kalimat yang lurus, kalimat-kalimat yang memperbaiki. Jadi kalau ada ilmu yang disampaikan, tujuannya adalah hak. Jangan ditolak hanya karena hawa nafsu. Karena kita sedang memperbaiki pemikiran kita, memperbaiki ilmu kita, memperbaiki tujuan hidup kita, memperbaiki keluarga kita. Ya namanya memperbaiki harus ada sedikit yang disampaikan, yang diperbaiki. Termasuk hari ini. Ini masalah sensitif yang akan dibahas. Buruknya perilaku istri bila suami berpoligami. Seolah-olah pembenaran ketika ada suami poligami, lalu dia kemana-mana pergi mengatakan suamiku layangan putus. Dia di kamera di mana-mana seolah-olah membuka aib suaminya. Itulah wanita yang hebat. Itulah wanita yang independen. Itulah wanita modern. Siapa yang ngajarin kita kayak begini? Ilmu dari mana kita ajarin begini? Mempermalukan suami, sementara suami gak melakukan kezaliman. Dia nikah lagi tanpa izin kamu, zalim atau tidak? Jawab dengan agama, jangan jawab dengan emosi dan pikiran egoismu. Kalau dia gak zalim sama kamu, lalu kamu tebarkan aibnya kemana-mana, ceritakan aibnya kemana-mana, plus ditambah dengan cerita-cerita agar orang tersentuh dengan dusta sehingga orang-orang pun tersentuh dan teriuh. Akhirnya jadi cerita novel. Supaya orang cuma tersentuh dan teriuh. Harga diri suamimu kau robek-robek. Dia gak zalim sama kamu, tapi kau yang zalim kepada dia saat ini. Kalau memang itu terjadi pada dirimu. Kau yang zalim pada dia saat ini. Karena dia tidak mengambil hakmu. Dia berpoligami tidak mengambil hakmu. Allah mengizinkan, Rasulullah mengizinkan, Islam mengizinkan. Bahkan pemerintah mengizinkan kalau memang itu disesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah. Gak ada pelanggaran hukum di situ. Yang melanggar hukum itu adalah menggibahi orang, menceritakan kejelekan orang lain, memfitnah orang lain, menambah bumbu-bumbu dengan orang mengatakan dia penzina, menambah bumbu-bumbu dengan mengatakan dia telah melakukan ini dan itu yang haram, haramun haram. Gak boleh seperti itu. Tapi apa kenyataannya sekarang? Terbalik. Yang zalim seolah-olah tertolong karena dia terzalimi, tersakiti. Yang berada di atas kebenaran seolah-olah kejahatan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batil warzuqna tinabah. Doa sama Allah, ya Allah tunjukkan padaku yang hak itu hak sehingga aku bisa mengikuti yang hak. Tunjukkan kepadaku yang batil itu batil sehingga aku menjauhi yang batil. Sekarang enggak, yang batil sudah tersamarkan, yang hak sudah dikotori. Kita enggak mengatakan orang tertentu. Mungkin orang tertentu saya enggak tahu ceritanya benar apa salah, bagaimana pastinya enggak tertentu. Tapi saya ingin membuat sebuah pemisalan. Gak berhak seorang wanita membongkar aib suaminya gara-gara suaminya hanya sekedar nikah lagi. Gak boleh. Bahkan
Sekarang, suaminya menikah lagi. Kita sudah katakan tadi, Allah mengizinkan atau tidak? Mengizinkan. Rasulullah mengizinkan atau tidak? Mengizinkan dan melakukan. Agama mengizinkan atau tidak? Mengizinkan dan membolehkan. Pemerintah mengizinkan atau tidak? Mengizinkan dengan catatan-catatan yang dipenuhi. Siapa bilang pemerintah kita tidak mengizinkan? Pemerintah kita mengizinkan. Di pengadilan mengizinkan. Selama catatan-catatan terpenuhi. Kalau semua sudah terizinkan sesuai dengan syariat, lalu si laki-laki melakukan yang sesuai syariat tadi. Perhatikan ini. Tiba-tiba si perempuan meminta, lepaskan aku, ceraikan aku, tinggalkan aku. Pertanyaannya, bolehkah itu dilakukan oleh seorang wanita? Ketika seorang suami melakukan haknya, lalu si istri mengatakan, lepaskan dan ceraikan aku. Ini sama seperti orang yang hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang meminta kepada suaminya tolak min ghairi ba'sin. Barang siapa yang meminta kepada suaminya talak tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia tidak akan mencium wanginya surga. Kalau sekedar suami poligami lalu si istri minta cerai, itu secara syariat tidak dibenarkan. Karena syariat membenarkan seorang poligami. Tetapi ketika si suami zalim dalam poligami, lalu si istri meminta cerai, ini poin kedua, poin yang berbeda. Bedakan poin ini. Si suami meminta poligami, dia adil sesuai dengan syariat Islam. Si istri meminta cerai. Kita khawatir dia masuk ke dalam hadis tadi. Barang siapa meminta cerai min ghairi ba'sin, tanpa alasan yang dibenarkan. Apa alasannya? Apakah ada alasan syariat yang membolehkan? Tidak. Maka haram bagi dia wangi surga. Tapi kalau si suami poligami, lalu dia tidak sesuai syariat, zalim, si istri minta cerai karena ada kezoliman. Nah, kezoliman ini apa batasannya? Apakah perasaan dia? Apakah sangkaan dia? Belum tentu. Ataukah cemburu dia? Tidak. Yang dikatakan kezoliman itu jika tidak sesuai dengan syariat. Bagi malamnya nggak benar, bagi kemampuannya nggak benar, itu tidak sesuai syariat. Si istri minta cerai, mungkin di situ ada sisi diperbolehkan, karena ada yang terzolimi karena tidak sesuai syariat. Ya, jadi poligami itu syariat Islam. Kalau kita bahas di sini, apa faedahnya poligami, Ustadz? Sebenarnya banyak sekali faedah poligami. Banyak sekali faedah poligami. Salah satu argumen yang terkuat yang mengatakan faedah poligami itu banyak karena hampir semua nabi poligami. Nabi Musa berpoligami, Nabi Ibrahim berpoligami, Nabi Muhammad berpoligami. Hampir semua nabi berpoligami. Kalau seandainya itu buruk, tidak mungkin orang-orang baik melakukannya. Kalau seandainya itu kejahatan, tidak mungkin para nabi melakukan kejahatan. Itu kan nabi, Ustadz. Kita kan bukan nabi. Nabi datang untuk dicontoh. Kecuali nabi bilang ini khusus untuk aku. Adakah dalil di Quran yang menunjukkan poligami itu khusus untuk nabi? Adanya adalah dalil 10 wanita itu khusus untuk nabi. Adapun untuk umatnya hanya 4. Ada dalil pembatasan itu. Tapi mengatakan poligami hanya untuk nabi, zaman sekarang udah gak ada. Ini adalah cara-cara orang yang sudah halus tapi ingin menolak syariat. Oh, saya nggak nolak syariat kok, nabi itu poligami benar, dia karena nabi. Tapi menurut saya zaman sekarang udah nggak usah. Kenapa? Nggak relevan. Kenapa? Nggak ada orang seperti nabi. Sekarang juga bukan zaman nabi. Jadi syariat poligami sekarang tuh nggak syariat. Ini perkataan ini hampir terkontaminasi dengan perkataan orang liberalis yang mengatakan bahwasannya syariat Islam zaman sekarang sudah tidak dibutuhkan. Kalau dia enggak, poligami zaman sekarang sudah enggak bisa dipraktekkan. Seolah-olah syariat itu udah enggak ada. Zaman ini enggak pantas. Hati-hati katanya kamu salafi, ahlus sunnah, tapi pemikiran liberalis masih masuk kepalamu.
Bukankah itu pemikiran liberalisme yang mengatakan berusaha untuk menolak syariat Islam dengan mengatakan Islam gak relevan lagi zaman sekarang? Dan itu gak boleh. Apa kita mutlakkan semua orang gak bisa? Contohnya banyak orang bisa zaman sekarang. Banyak orang bisa. Kok saya lihat gimana-mana gak bisa? Ya karena kamu nontonnya TV. Bacanya gosip. Bacanya berita, poligaminya orang-orang gak beragama. Lalu itu yang menjadi sampel, contoh, seolah-olah ikon. Hancur agama ini. Coba bacanya buku ulama, coba kenalnya kepada orang soleh, coba datangnya ke pondok pesantren, datangnya pada wanita-wanita solehat. Kalian akan tahu poligami itu ada. Poligami itu benar. Poligami itu bisa dipraktekkan zaman sekarang. Selama si perempuannya bisa menjaga diri dan si laki-lakinya punya agama yang benar. Itu jangan pernah tolak agama Allah. Jadi kalau ditanya apa faedahnya, itu selalu satu faedahnya. Nabi mengerjakannya. Dan ada faedah-faedah yang lain. Salah satu faedahnya adalah, tahukah engkau, terkadang, ini pernah saya baca dari sebuah tulisan ya, seorang wanita ketika suaminya berpoligami, dia mendoakan semoga abang tambah cinta kepada saya. Itu wanita cerdas. Itu wanita cerdas dan bukan wanita bodoh. Kenapa? Karena dia paham untuk masuk ke dalam hati laki-laki adalah laki-laki itu disentuh hatinya. Bagaimana menyentuh hatinya? Bagaimana tidak terlirih ketika dia melihat istrinya mengizinkan dia poligami, lalu istrinya mengatakan mudah-mudahan abang tambah mencintai saya. Mungkin menangis suaminya. Itu akan menyebabkan dia mencintai istrinya, menghargai istrinya, menghormati istrinya. Setiap kali dia marah, dia ingat ini istri baik. Ini istri yang harus saya jaga. Berbeda dengan istri yang kalau ucapannya kasar, kotor, lalu membangkang. Suami pun penghargaan kepada dia hilang. Penghargaan suami kepada istri itu pun hilang. Simpati dan empatinya pun memudar. Jadi suami atau suami laki-laki itu untuk mengambil hatinya itu dengan simpati. Dia simpati kepada seorang wanita karena kelembutannya, karena kebaikannya, atau karena kasihannya dia kepada wanita. Atau mungkin karena hatinya sudah tersentuh dengan wanita tadi, dia akan mencintainya. Adapun mata cantik, dia lihat wanita cantik, tapi hatinya gak tersentuh. Dia hanya menghibur di matanya, mungkin menghibur di fisiknya, tapi belum tentu wanita cantik itu bisa masuk ke dalam hatinya. Wanita yang cerdas adalah dia bukan cantik saja, tapi dia bisa menyentuh hati suaminya sehingga suaminya mencintai dia karena telah tersentuh dengan kebaikannya. Nah, poligami itu ada nilai itu. Jika si istrinya baik, terbuka, lapang dada, tetap melayani suami. Sementara si suami mengerti bahwasannya si istri ini pasti berat untuk menerima ini. Kan si suami merasa, ini istri berat menerima ini. Tapi dengan keberatan ini dia tetap melayani saya. Dia tetap mencintai saya. Dia tetap menghargai saya. Dia tetap patuh sama saya. Apa yang terjadi ketika itu di hati suami ketika melihat itu yang terjadi? Dia akan mencintai. Jadi poligami itu bahkan terkadang menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Salah orang bilang mengatakan poligami itu menyebabkan permusuhan. Ya karena cara menghadapi poligaminya yang salah. Bukan poligaminya yang salah. Tapi kalau cara menghadapi poligaminya benar, maka poligami itu menambah cinta. Menambah simpati. Menambah kelembutan. Menambah rasa mungkin kasihan dalam rumah tangga. Karena antara cinta, simpati, empati, kasihan itu bercampur dalam rumah tangga. Itu bercampur. Kekaguman bercampur dalam rumah tangga. Dan itu semua harus dihidupkan. Menghidupkannya dengan apa? Dengan ketaatan. Salah satunya mungkin ada contoh. Seorang suami yang Allah berikan dia secara fisikis berbeda dengan yang lain. Artinya mungkin yang lain cukup dengan satu. Tetanggamu cukup 1. Kenapa kamu gak cukup?
Itu nggak bisa jadikan standar. Tetangga cukup, suamimu nggak cukup, nggak bisa jadikan standar. Sama seperti makan, orang sepiring cukup, suamimu nggak cukup. Jangan kau bilang ya bang makan sepiring aja, kenapa kau 2 piring? Sama tetanggamu makan sepiring, jangan. Bisa jadi suami makan sepiring dia lemes. Tapi ketika makan 2 piring dia seger. Lah kenapa orang itu 11 piring? Ya itu dia, bukan suamimu. Karena manusia berbeda-beda. Lah begitu pun dalam rumah tangga. Mungkin suamimu punya kebutuhan lain dalam dirinya, keinginan lain dalam dirinya. Banyak faktor. Mungkin faktor umurnya, mungkin faktor makanannya, mungkin faktor latar belakangnya, mungkin faktor macam-macam. Faktor kantornya, faktor temannya, faktor lingkungannya. Bisa jadi faktor-faktor itu semua yang akhirnya menyebabkan dia berpikir itu. Ketika dia menginginkan itu, lalu si istri menghalanginya. Apa yang terjadi? Kalau keinginan itu terus menggebu dan si istri pun menggebu menghalanginya, apa yang terjadi kira-kira dalam rumah tangga? Sebutkan apa yang terjadi dalam rumah tangga. Kalau suami nggak punya agama, dia menggebu menginginkan, si istri kekeh, keras mengatakan tidak, apa yang terjadi? Ya udahlah daripada saya ribut sama kamu, jajan di luar. Damai kan? Berapa sih? 500.000? 300.000? 400.000? Berapa? Kira-kira mampukah suamimu membayar sesuatu yang berharga 500.000? Atau mampukah suamimu membayar sesuatu yang berharga mungkin 1 juta? Mampukah suamimu? Bahkan mungkin ada yang di bawah itu harganya. Na'udzubillah. Zaman fitnah ini sangat murah. Di bawah itu pun ada. Semakin murah itu berarti semakin banyak godaan, ujian. Ketika si suami menggebu menginginkan itu dan si istri akhirnya mengerti. Dan si suami pun sadar sebenarnya ini berat bagi seorang istri. Apa yang terjadi? Si suami akan menghargai si istri akan menghargai suami, dia akan menjadi lebih mencintainya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang poligami itu, ini syariat. Ini perintah Allah untuk menjaga kebaikan. Dan betapa banyak pula perempuan-perempuan yang membutuhkan laki-laki yang baik. Betapa banyak. Kita berandai-andai. Ini mudah-mudahan berandai-andai yang tidak berandai-andai yang tidak terlarang mudah-mudahan. Kalau engkau hidup di zaman Nabi, ada Nabi laki-laki kau wanita. Kira-kira maukah engkau menjadi istri Nabi? Kalau seandainya Nabi hanya dibatasi istrinya 1, apa yang terjadi? Betapa banyak wanita-wanita yang pengen menjadi dididik oleh dia, dibimbing oleh dia, ingin punya anak dari keturunan dia, sehingga anak-anaknya pun terdidik dengan agamanya. Betapa banyak wanita yang butuhkan itu. Apalagi wanita-wanita yang berpikir tentang rumah tangga yang lebih jauh. Dia ingin kepada laki-laki lain, bukan dia ingin merebut, bukan. Tapi dia ingin saya punya keturunan yang bisa dijaga oleh dia. Mungkin kalau hanya tampang atau harta, mungkin dia bisa cari laki-laki yang lain. Tapi banyak juga atau ada juga wanita yang mereka membutuhkan pertolongan dalam agama mereka. Kalau seandainya semua wanita mengatakan kamu 1 hanya punya saya 1. Sementara di akhir zaman akan banyak wanita-wanita yang lebih banyak pada laki-laki. Apa yang terjadi di alam ini?